Isma'u wa tafahhamu ma qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas rahmat serta pertolongannya pada malam hari ini, malam ke-7 ya, malam ke-7 di dalam melaksanakan sholat tarawih. Kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan beraneka ragam peribadahan yang disyariatkan di dalam bulan suci Ramadan. Maka yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami bahwa semua itu terjadi bukan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena istimewanya kita, tapi semua itu terjadi melainkan atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Moal tiasa ngadegeun kana sholat tarawih, moal tiasa nunaikeun kana ibadah puasa, moal tiasa tadarus, moal tiasa beribadah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamun teu ditulungan ku Allah. Maka tugas kita semua adalah memelihara apa yang sudah Allah titipkan dari iman, dari taufik dan hidayah yang tidak semua orang bisa merasakannya. Jadi kewajiban kita adalah memelihara, jangan sampai berkurang ya. Malah usahakan agar kehebatan kita dalam beribadah ini semakin meningkat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab disyariatkannya ibadah puasa. Ibadah puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua semakin giat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum mukhalafahnya adalah, andaikan puasa ini tidak merubah kepribadian kita dari yang tadinya tidak bertakwa menjadi bertakwa, dari yang tadinya bertakwanya kurang menjadi bertambah takwanya kepada Allah, semua itu tidak terjadi, maka adanya puasa, adanya bulan Ramadan itu menjadi sia-sia. Jadi hadirin semuanya, yang harus kita pahami adalah bahwa pemberian Allah yang istimewa ini, bulan Ramadan, adalah fasilitas yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang, Ramadan di tahun depan, kita masih ada di alam dunia. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi puasa yang kita laksanakan pada Ramadan kali ini adalah ibadah puasa yang terakhir untuk kita semua. Sekali lagi, tidak ada yang menjamin kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka selagi masih ada kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan semaksimal-maksimalnya agar keluar dari bulan Ramadan kita fitrah, mendapatkan gelar minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah dan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, harus kita ketahui bahwa di dalam rangka meraih kesuksesan di dalam beribadah di bulan Ramadan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada kiat-kiatnya, ada ikhtiar yang harus kita laksanakan, ada kaifiyah yang harus kita tempuh, ada thariqah yang harus kita suluk, yang harus kita jalankan. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih menyampaikan, dan ini menjadi informasi untuk kita semua, harus betul-betul kita jadikan komitmen. Apa Rasul katakan? Rasul menyampaikan, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atshu. Berapa banyak manusia yang berpuasa,
Berapa banyak orang yang ketemu bulan Ramadan terus dia berpuasa. Berapa banyak manusia yang mulai terbit fajar dia tahan lapar, dia tahan haus sampai terbenamnya matahari. Berapa banyak orang yang beribadah di bulan puasa. Laisa min siyamihi illal ju' wal atsu. Tapi dari puasanya, dari dia mengorbankan rasa laparnya, dia mengorbankan rasa hausnya, tidak ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala selain mendapatkan lapar dan haus. Jadi lamun cek bahasa Sunda nama capek gawe teu kapake. Kita capek menahan lapar, kita capek menahan haus, tapi nyatanya Allah tidak memberikan pahala, Allah tidak memberikan ujrah. Andai kata kita kerja di satu perusahaan, 1 bulan kita full kerja kita bagus, kerja kita normal, masuk, tidak pernah mangkir dari pekerjaan. Tapi ketika masuk waktunya gajian, ternyata atasan tidak memberikan gaji kepada kita. Kira-kira kecewa atau tidak? Kecewa. Itu urusan dunia, itu haliah dunia, tidak seberapa. Ini lebih akan mengecewakan kita. Manakala kita 1 bulan penuh tidak makan, tidak minum, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kita tahan 1 bulan, bayangkan. Tapi ternyata selama 1 bulan itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali hanya lapar dan haus. Kira-kira banyak gak yang begitu? Banyak. Ya mudah-mudahan ya kita semuanya tidak termasuk kategori orang-orang yang capek gawe teka pake. Ya, dekat sida kecewana lamun misalnya capek nahan lapar, capek nahan haus, ternyata datang ke akhirat kita masuk kategori muflis. Apa itu muflis? Dia ibadah di alam dunia, dia sholat, dia zakat, dia puasa, tapi datang ke akhirat mau memetik hasilnya ternyata mencek bahasa Sunda nama barurung ibadah nanti, burung terjadi, bisa dialap manfaat. Sholat na padahal sholat, puasa na padahal puasa. Nah lantaran naon? Apa yang membuat ibadah seorang manusia tidak bisa menolongnya ketika di akhirat, tidak bisa menjadi pemberi syafaat baginya ketika di akhirat? Maka yang harus dipahami hadirin jamaah tarawih rahimakumullah adalah ada dalam satu hadis Rasul sampaikan khamsu khisalin yuftirna shauf. Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi kalau kita lari ke ibadah, ke hukum fikih, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan puasa. Di antaranya makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi yang jarang dipahami oleh kita adalah ada perbuatan, ada amalan, ada sifat sikap yang membatalkan pahala, yang menggugurkan pahala dari puasa kita. Jadi puasa sama puasa sah. Ibadah puasa kita sah, tapi puasanya hanya zahir saja, batiniyahnya tidak ikut berpuasa. Jadi ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Ada 5 perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kadhib, berbohong. Kebiasaan kita, kebiasaan orang sapopoe-nya tidak terlepas dari berbohong. Unggal poe, unggal waktu, komo lamun dina kaayaan kapepet mah sok ngabiasakeun maneh ngabohong ngawadul. Nah, berbohong ini dapat meruntuhkan pahala puasa, merusak dari pahala puasa. Kita nahan lapar, kita nahan haus, ya puasanya boleh dianggap sah. Tapi ternyata dia tidak akan menjadi pemberi syafaat manakala kita di akhirat. Sebab apa? Puasanya hanya dicangkang saja, hanya dibungkus saja, hanya kemasannya saja. Sementara hatinya, mulutnya, matanya tidak ikut berpuasa, hanya perutnya yang berpuasa. Nah ini yang harus diperhatikan.
Jadi yang pertama al-kadhib, perbuatan bohong, ucapan bohong itu dapat menggugurkan pahala puasa. Yang kedua, janji palsu. Janji palsu kade keur bulan puasa, ya bapak-bapak ka bojo-bojona, para suami kepada istri bisi naon bahasa ieu teh PHP. Bisi naon? Janji palsu teh cek barudak aya nama disebut nanti naon? PHP. Mah enjing urang kapengkolan meser acuh. Wah, geus bunga si ibunya. Alhamdulillah jadi lebaran teh sebenarnya. Padahal teu meuli baju oge da tetep lebaran mah bakal naon? Jadi nya laisal id liman labisal jadid. Ieu ceuk ayeuna pepatah bangsa Arab. Laisal id liman labisal jadid. Idul Fitri teh lain keur jelema nu boga baju anyar. Idul Fitri tidak hanya milik mereka orang-orang yang punya pakaian baru, celana baru, sendal sepatu baru. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Tapi Idul Fitri berlaku bagi mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah. Jadi lain baju hungkul anu anyar, lain pakaian hungkul anu anyar, tapi kataatan orang dianyarkeun, ditingkatkeun ke Allah Subhanahu wa taala. Eta hakikatna lebaran. Tah hakikat lebaran teh lain baju kade. Ya. Tapi kataatan orang, katakwaan orang nambah ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi lamun bapak-bapak PHP, lamun memang can waktu nama ulah waka ayeuna janji ka ibu-ibu. Bari ibu-ibu mah bakal terus inget, bakal nagih terus. Ya, moal poho lamun teu dibeulikeun dina lebaran tahun ieu, tahun hareup teh bakal inget keneh. Tahun lebaran tahun kamari ge teu dipangmeulikeun, ayeuna 2 dipangmeulikeunna cenah. Naon ngodoan anu tahun kamari meuli baju aya kodoaneun. Jadi lain puasa hungkul anu dikodo teh tapi meser acut oge kudu dikodoan ke ibu-ibu. Jadi janji palsu bisa menggugurkan pahala puasa. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sembarang berjanji, jangan sembarang mengucapkan janji ya. Insya Allah kumaha parengna we, kumaha takdirna ti Allah. Mun aya rezeki init ka pengkolan, mun can direjekian ku Allah heuh tumuan heula we. Kitu ya, ulah janji-janji. Anu salajengna Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya sah tapi pahalanya batal. Apa itu? An-nadhru bisyahawat. Ini yang paling sering terjadi ya. An-nadhru bisyahawat memandang lawan jenis bari aya syahwat. Memandang lawan jenis menggunakan syahwat. Lawan jenis nanti anu bukan muhrim, hartosna bukan pasangan kita. Kumaha Ustaz lamun ka pasangan terjadi soal asal ulah kabablasan. Kade bisi ayeuna melong ka pamajikan ka bojo ngangge syahwat teu naon sebatas didinya mah ngan ulah dituluykeun bisi naon dipraktekeun. Sabab haram hukumna naon? Istimta siang hari di bulan Ramadan. Berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan haram ibu bapak kade. Lamun sampai kejadian berat kiparatna. Berat. Cek Rasul lamun aya kejadian seperti itu maka kiparatna teh as-saum syahraini mutatabi'aini. Anu pertama puasa 2 bulan berturut-turut. Hartosna naon? Kedah itisol, kedah nyambung puasana. Lamun kapegat ku sapoe maka kudu uwihan teh tinu awal. Jadi lamun dibayangkeun nikmatna 5 menit, ripuhna 2 bulan. Jadi meungpeun we lamun pamajikan ngagoda, meungpeun we bapak-bapaknya ulah kagoda. Komo lamun mandang ayeuna menggunakan syahwatna ka lawan jenis anu ghair muhram. Sanes muhrim, batur, nya ajnabi. Orang lain, perempuan kita pandang dan keadaan kita sedang berpuasa. Lalu pandangan kita menimbulkan syahwat, maka hal seperti itu dapat membatalkan pahala puasa. Batal pahala puasa. Mata istilah diurang aya ngabuburit. Saya nama ngabuburit mah di masjid tadarus nungguan adzan maghrib. Sabab lamun urang jalan-jalan keluar loba pelongeun.
Ya, lalaki loba pelongeun ya di luar teh. Loba ayeuna aurat anu dipajang, dimumurah. Mata tibatan ayeuna menahan lebih baik menghindar. Kumaha menghindarna? Lari we ka masjid. Da moal mungkin di masjid mah ya istri di kokolornya. Tapi coba ka jalan seueur istri anu ngakolor. Di masjid mah pasti ditutup auratnya. Nah, eta palawargi sadayana Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi masih ada beberapa poin yang dapat membatalkan pahala puasa. Tapi itu ya ada baru 3 yang disampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan disambung lagi. Mudah-mudahan diberikan usia, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah kita, saum kita, tadarus kita, qiyam kita, ya tarawih kita, semua peribadahan khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.